Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak terlahir. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya telah lahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala seorang mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah demikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungan dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabbe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara BDC ikut mengucapkan bela sungkawa. Di dalam agama Buddha ada salah satu ciri khas yang dituliskan di kembang, ya, di ucapan-ucapan dengan menggunakan bahasa Pali. Sabbe Sangkara Anicca atau Anicca Wata Sangkara. Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Pesan moral tulisan Anicca Wata Sangkara sebagai bentuk himbuk, sebagai bentuk peduli dan juga simpatik kepada yang telah meninggal, namun bukan saja rasa simpatik, sebuah pesan moral kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera menyadari tanpa kecuali ibu almarhumah pernah lahir, berkembang dan akhirnya meninggal. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini harus dimengerti, harus dipahami oleh segenap keluarga yang baru saja saat ini mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Semakin kita melawan hukum ketidakkekalan ini, semakin kita tidak setuju dan ataupun tidak bisa menerima hukum anicca atau perubahan ini, semakin kita menderita karenanya. Kita tidak bisa menerima akibatnya, kita memberontak. Kita berpikir orang-orang yang kita cintai tidak boleh mati.
Kita berpikir orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah, lebih-lebih berpisah untuk selamanya. Maka dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menguraikan Dhamma, menasihatkan kepada keluarga-keluarga yang baru saja kehilangan sanak saudaranya karena faktor kematian. Sang Buddha mengatakan demikian, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun, berapa lama pun juga tidak pernah akan hidup kembali. Yang diratapi dengan tangisan tidak pernah hidup kembali. Yang hidup, yang meratapi justru malah bisa mati karena tidak bisa menjaga diri. Maka yang bijaksana adalah segeralah bisa menerima hukum perubahan ini yang berlaku kepada siapapun. Yakinlah ibu almarhumah di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya, telah membesarkan, telah mendidik putra-putri beliau, Anda kalian, sehingga menjadi manusia seperti ini. Kebaikan yang tidak terukur, kebaikan yang tak terhitung itulah yang akan menemani beliau di alam-alam yang lain atau menentukan kelahiran-kelahiran berikutnya. Memang sekalipun hidup kita diperpanjang berapa puluh tahun pun, kita tidak pernah akan bisa membalas kebaikan dari ibu kita, dari mama kita yang telah melahirkan kita. Ada ungkapan di dalam sebuah lagu yang sering kita bawakan di saat kita SD, judulnya Kasih Ibu. Kasih ibu syairnya kurang lebih demikian. Kasih ibu kepada Bita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak pernah harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu sekalipun melihat anak-anak sudah punya penghasilan sendiri, punya uang sendiri, punya gaji sendiri, hidup mandiri, tidak pernah menyodorkan pengeluaran-pengeluaran yang pernah dikeluarkan untuk membiayai anak-anaknya, untuk merawat anak-anaknya. Itulah kasih ibu, hanya memberi tak pernah mengharap kembali. Seorang ibu sudah lega dan puas melihat anak-anak hidup bahagia dan bisa mandiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat hari akhir ini, terakhir ini, kita bersama-sama sebagai anak yang berbakti telah kita tunjukkan dari beberapa sarana dan prasarana. Di atas peti jenazah kita bisa melihat rangkaian bunga-bunga. Ini sebagai simbol penghormatan kepada beliau dan selalu menjalin ikatan emosional dengan beliau. Namun juga bunga yang dipasang di atas peti jenazah atau sekitarnya bukan saja sebuah pesan moral, namun juga sebagai simbol ketidakkekalan itu sendiri. Dan juga sebagai tanda bakti, di samping peti jenazah atas nama keluarga telah dipersiapkan rumah-rumahan. Ini sebuah bentuk doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita berharap dengan doa maupun dengan pengharapan kita, mama setelah meninggal bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini. Itulah doa dan harapan. Tentunya doa dan harapan dari keluarga ini benar-benar akan menjadi kenyataan apabila didukung oleh kebajikan beliau sendiri. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini adalah simbol apa yang pernah dipunyai beliau telah dibawakan karena besok akan dibakar, agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang telah dipunyai ini karena sudah dibawakan. Kemudian tadi kita juga bersama-sama menghormati jerih payah, menghormati karya yang pernah dihasilkan oleh orang tua. Hendaknya sepeninggal kepergian almarhumah, juga keluarga yang ditinggalkan bisa menghormati dengan selalu menjaga warisan dari orang tua. Jadilah anak-anak sebagai pewaris orang tua. Hasil jerih payah orang tua dikembangkan. Jangan berpikir untuk dijual, apalagi untuk diperebutkan di antara anak dan saudara-saudara. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan, kita mohon kepada Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati,
maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebajikan beliau dan dukungan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, arwah beliau segera menikmati alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Chen Maryanti. Semoga jalan yang penuh terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan melepaskanmu. Sadu, sadu, sadu.